Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang kita tanpa henti dan memelihara kehidupan kita. Marilah kita memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau terus-menerus memelihara kami dan memberkati kami. Dan kami ada karena anugerah-Mu saja. Karena Engkau lah yang memberikan kami nafas kehidupan. Dan terus memberikan apa yang kami butuhkan. Memberikan kami kekuatan untuk boleh melewati dan menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami pada hari ini Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Efesus pasalnya yang keempat, mulai ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Judul diberikan LAI adalah Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Saudara-saudara, yang saya memberikan judul renungan ini pada hari ini adalah hidup yang diubahkan atau hidup yang diperbaharui. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang perubahan, ya, kalau kita berpikir atau berbicara tentang perubahan, ya mungkin muncul di dalam pertanyaan kita, apakah yang menjadi kunci sebuah perubahan itu bisa terjadi? Kuncinya apa supaya perubahan itu bisa terjadi? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebuah perubahan terjadi jika unsur di dalamnya mau berubah. Ya, jika unsur di dalamnya mau berubah. Perubahan tidak akan terjadi jika kita mempertahankan yang sudah ada. Jadi
Yang sudah ada itu jangan dipertahankan supaya bisa terjadi perubahan. Contoh saja misalnya saudara, kita ambil contoh air. Air itu bisa berubah menjadi hujan. Karena apa? Karena yang pertama saudara, air itu rela dirinya mau diubah menjadi uap. Setelah menjadi uap menjadi awan. Dan kemudian awan itu turun kembali ke bumi menjadi air. Jadi itu adalah proses perubahan. Nah, di dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini, Rasul Paulus memberikan kunci bagaimana seseorang bisa diubah. Bagaimana seseorang yang berdosa itu berubah di dalam dirinya sebagai orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Tuhan. Yang pertama saudara, setiap orang harus memiliki komitmen untuk hidup benar. Punya komitmen untuk hidup benar. Di dalam ayat 17 dikatakan demikian. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya, kehidupan sebelum mengenal Allah tentu kita tahu dengan kehidupan dengan berbagai keserakahan, tidak takut akan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Nah, sekarang Paulus meminta jemaat di Efesus sungguh-sungguh mau berubah dan tidak hidup lagi atau tidak hidup kembali seperti dulu lagi, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan hidup penuh dengan hawa nafsu. Jadi ada dorongan dari dalam diri agar apa? Memiliki komitmen untuk berubah. Tidak seperti yang lama, tetapi ada perubahan, yaitu hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian saudara, yang kedua, kunci yang kedua di sini diperkenalkan oleh Paulus, yaitu di dalam ayatnya ke-20, mengenal Kristus. Kamu telah mengenal Kristus. Jadi perubahan hidup tidak mungkin terjadi tanpa pengenalan akan Kristus. Kristuslah yang sanggup menjadikan kita manusia yang baru. Hanya Kristus yang mampu menjadikan kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, hidup di dalam keinginan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi, tanpa Yesus Kristus dalam hidup kita, maka hidup masih dikuasai oleh dosa, hidup kita masih dikuasai oleh nafsu yang menyesatkan. Nah, di situ ada kata-kata mengenal. Apa artinya mengenal? Mengenal itu memiliki arti atau makna, yaitu mengetahui karena pengalaman bersama. Karena pengalaman bersama. Jadi mengenal Kristus artinya semakin lama semakin tahu siapa Kristus. Semakin lama kita bergaul dan hidup bersama Kristus, maka kita semakin tahu siapa Yesus Kristus itu. Nah, dari pengalaman itulah maka terjadilah perubahan. Sehingga kita mau meneladaninya dan mau hidup seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, kunci yang ketiga adalah mempraktekkan perubahan. Praktekkan perubahan di dalam ayat 25 sampai 32 itu, di situ dijelaskan oleh Paulus, yaitu untuk berubah, supaya berubah maka harus berani memulai. Mempraktekkan, harus berani memulai. Kalau dulu jemaat ini dikatakan oleh Rasul Paulus, berkata-kata kotor, dikatakan jangan lagi berkata-kata kotor, karena itu adalah kehidupan manusia lama. Jadi harus berani memulai dari hal apapun itu, dari marah, harus berani memulai. Janganlah kita takut gagal. Karena apa? Kegagalan itu adalah sebuah proses untuk memperbaiki diri. Ada saja, mungkin saja, dan memang bisa saja kita gagal. Tetapi janganlah kita menjadi putus asa. Karena kegagalan adalah proses untuk memperbaiki diri. Dan kemudian kita tahu mana yang salah, dan kita terus bergerak ke arah yang benar. Nah, kalau mau tidak berdusta, maka mulailah jangan berdusta. Mulailah
Ya, bertindaklah, mempraktekkan. Kalau mau menjadi berkat, mulailah mempraktekkan kasih yang nyata, ya, ramah kepada orang lain, penuh pengampunan. Jangan kita menunggu orang lain yang berubah, tetapi diri kitalah yang memulainya. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, karena itu saudara, kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita untuk berubah. Walaupun seseorang mungkin dia seperti putus asa dan mungkin berkata, saya tidak mungkin berubah. Ya, mereka tidak berubah karena apa? Tidak memiliki niat ataupun komitmen untuk berubah dan belum mengenal siapa Kristus, serta tidak ada, ya, tidak mau bertindak, tidak mau memulai untuk satu langkah perubahan itu. Tetapi saudara, sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi kita di dalam Kristus Yesus. Bersyukurlah kalau kita sudah mengenal Kristus. Dan karena Kristuslah yang juga menjadi pelaku utama perubahan di dalam kehidupan kita, agar kita berubah menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu untuk terus mengajar kami dan agar kami, ya Tuhan, terus menerus ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Sebagaimana firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Dan karena itu tolonglah kami Tuhan, agar kami mengalami perubahan itu, agar kami punya komitmen dan semakin mengenal Kristus, hidup bersama dengan Kristus. Demikian juga ada langkah untuk mempraktekkan perubahan itu ke arah yang lebih baik. Karena itu tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami. Dan berkatilah seluruh jemaat pada hari ini Tuhan. Tolonglah dalam segala perjuangan kehidupan. Tolonglah dalam segala kerja keras yang dikerjakan untuk mencari nafkah. Dan tolonglah mereka yang sakitlah Tuhan. Ulurkanlah tangan untuk menyembuhkan, untuk menjamah. Berkatilah, dan berkatilah seluruh kehidupan kami ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.